Awal cerita, kita diperlihatkan seorang gadis 16 tahun yang bernama Lisa, terbangun dari tidurnya gara-gara panggilan adiknya lewat pesawat radio. Diceritakan bahwa hari itu tanggal 21 April tahun 1985. Lisa yang baru terbangun langsung beranjak ke ruang tamu. Lisa melihat adik laki-lakinya yang berumur 8 tahun sedang bermain game. Sedangkan ibunya sedang memasak dan ayahnya memperbaiki mobil. Ada yang berbeda pada hari itu, terlihat kabut tebal di luar rumah. Hal tersebut tampak biasa saja, namun tidak bagi Lisa. Lisa merasa takut dengan kondisi tersebut. Lisa merasa mengulangi kehidupan yang sama seperti hari sebelumnya. Tapi orang tua dan adik Lisa nampak biasa saja dan tidak terlihat sesuatu yang aneh. Lisa terus memikirkan situasi ini. Lisa mencoba memberitahu orang tua dan adiknya apa yang dia rasakan. Namun tak satu pun dari keluarganya yang percaya dengan apa yang Lisa katakan. Lisa menduga keluarganya tidak menyadari kejadian tersebut. Lisa pun tidak dapat menghubungi dunia luar. Lisa berpikir sejak kapan hal misterius ini terjadi? Lisa berasumsi keluarganya terjebak di hari yang sama pada tanggal 21 April tahun 1985. Lisa sangat ingin mengubah semua hal aneh yang ada di hadapannya ini. Tapi Lisa tidak tahu harus berbuat apa, dan hanya bisa mengulangi kehidupan yang sama hari demi hari. Lisa yang berusaha untuk tidak memikirkan kondisinya pada saat itu, memutuskan untuk melakukan kegiatan lain. Namun ketika Lisa sedang mencuci pakaian di ruang bawah tanah, tiba-tiba terdengar suara aneh dari belakang mesin cuci. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Lisa pun menggeserkan mesin cuci untuk mencari sumber suara itu. Lisa melihat pintu kayu kecil, dan Lisa menduga suara itu keluar dari balik pintu tersebut. Lisa mencoba untuk membukanya, tapi pintu itu terkunci. Karena tidak dapat dibuka, Lisa pun menutup kembali pintu itu dengan mesin cuci. Setelah itu Lisa kembali lagi ke kamarnya. Lisa mencoba untuk menenangkan dirinya dengan bermain musik. Namun, tiba-tiba Lisa mendengar suara seorang gadis memanggil namanya, dan suara itu sepertinya berasal dari saluran ventilasi. Tapi ketika diperhatikan, suara itu menghilang. Lisa memutuskan untuk tidur, namun ketika sedang berbaring di tempat tidur, dia mendengar langkah kaki menghampiri dari luar pintu kamar. Lisa merasa ketakutan dan langsung menutupi kepalanya dengan selimut. Setelah beberapa saat, dia mendengar pintu kamarnya dibuka. Samar di balik selimut, terlihat bayangan seorang gadis menghampiri sambil memanggil nama Lisa. Suaranya mirip dengan suara gadis yang keluar dari saluran ventilasi. Bayangan itu terus menghampirinya. Lisa berpikir, suara itu terdengar tidak berbahaya. Lisa pun mengumpulkan keberanian untuk membuka selimut yang menutupi kepalanya untuk melihat siapa gadis tersebut. Tiba-tiba, setelah Lisa membuka selimut yang menutupi kepalanya dengan sekaligus, ternyata bukan hanya tidak ada siapapun di ruangan itu, bahkan tidak ada yang membuka pintu. Lisa mencoba untuk menenangkan dirinya dengan berpikir itu hanya halusinasinya saja. Lisa pun langsung tertidur. Keesokan paginya saat Lisa bangun tidur, terdengar di walkie-talkie suara pertengkaran sengit orang tuanya. Lisa terkejut mendengar itu. Seorang ayah yang biasanya lembut dan perhatian, berubah menjadi seorang yang pemarah. Ayah marah-marah pada ibu hanya karena masalah sepele. Namun tepat saat ayah dan ibu sedang bertengkar, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Kemudian ibu Lisa membukakan pintu dan terlihat seorang pria parubaya memakai kacamata hitam dan mengenakan pakaian kerja berdiri di depan pintu. Pria parubaya itu mengenalkan dirinya sebagai pekerja yang akan memperbaiki saluran telepon. Menurutnya, dia harus naik ke atas dan melihat-lihat. Lisa merasa pria itu menakutkan, namun tidak dapat dijelaskan. Pria itu langsung naik ke lantai 2. Lisa yang merasa ada yang tidak beres dengan pria tersebut, memutuskan untuk mengikutinya. Setelah naik ke lantai 2, pria itu tidak memeriksa saluran telepon melainkan masuk kamar Lisa. Kemudian pria itu duduklah dengan tenang di tempat tidur Lisa. Lisa yang melihat itu langsung masuk ke dalam kamar. Pria itu bertanya pada Lisa, kapan Lisa menyadari keluarganya terjebak dalam putaran waktu. Lisa berpikir kenapa pria itu bisa tahu situasi yang sedang dihadapi Lisa saat ini. Lisa memberanikan diri untuk bertanya, apa yang sebenarnya terjadi. Pria itu langsung melepaskan kacamatanya dan berjalan ke hadapan Lisa. Pria itu memperingatkan Lisa, jika Lisa mendengar suara-suara aneh lagi jangan perhatikan. Kalau tidak, keluarga Lisa akan mengalami kehancuran. Setelah mengatakan hal tersebut, pria itu kembali memakai kacamata hitamnya. Lisa melihat pantulan dirinya di kacamata berubah menjadi kerangka. Lisa pun sangat terkejut, dan pria itu langsung pergi. Setelah pria itu pergi, kehidupan keluarga Lisa kembali seperti semula. Tapi Lisa merasa ada yang tidak beres dengan rumahnya. Lisa membujuk orang tuanya untuk pindah dari rumahnya tersebut, tapi ditolak oleh ibunya. Dalam keputusasaan, Lisa beranjak pergi dari rumah dengan mengendarai sepedanya sendirian. Namun, tidak peduli ke arah mana dia pergi, pada akhirnya, Lisa akan kembali ke depan pintu rumahnya. Lisa merasa tidak ada cara untuk melarikan diri. Dia yang frustasi hanya bisa kembali ke kamarnya. Ketika Lisa kembali ke kamarnya, di tempat tidur Lisa melihat seorang gadis berambut pirang terbaring tidur di sana. Gadis itu terlihat seumuran dengannya. Lisa dengan ragu mengulurkan tangannya ingin membangunkan gadis itu. Tapi sebelum tangannya menyentuh tubuh gadis itu tiba-tiba terbangun dan meraih tangan Lisa. Sontak Lisa pun kaget, Lisa meronta-ronta dan berteriak untuk menyelamatkan dirinya. Pada saat yang sama, perabotan dan dekorasi ruangan semuanya telah berubah. Lisa sepertinya telah memasuki ruang lain.
Lisa nampak tidak asing dengan suara gadis itu. Pikir Lisa, orang yang memanggil namanya malam itu seharusnya gadis yang ada di depannya ini. Lisa berniat bertanya pada gadis itu, tentang apa yang sedang terjadi ini. Namun tak sempat bertanya, langsung terdengar suara ketukan pintu. Bahkan terdengar seseorang di luar pintu meneriakkan nama Awei dengan keras. Dan benar saja nama gadis itu adalah Awei. Awei mengabaikan teriakan di luar pintu, dia mengingatkan Lisa untuk memeriksa bagian bawah lantai kamarnya. Selesai Awei berbicara, pintu kamar terbuka dan ruangan kembali seperti semula. Lisa pun tertidur. Ketika bangun pada pagi besoknya, Lisa teringat dengan perkataan Awei untuk memeriksa lantai kamar tidur. Lisa pun membuka paksa lantai kamar tidurnya dan menemukan koran. Koran ini berisikan berita tentang kasus anak perempuan yang hilang. Dilihat dari isi koran itu bertanggalkan tanggal 6 Juni tahun 1953. Pada halaman pertama koran itu, tertulis berita seorang gadis berusia 16 tahun bernama Sisi menghilang secara misterius dalam perjalanan pulang sekolah. Sejak kejadian itu, kasus serupa mengenai anak perempuan yang hilang terjadi setiap tahun hingga tahun 1972. Dan antara tahun 1953 hingga 1972, terdapat 19 gadis muda hilang. Polisi yakin ini adalah kasus penculikan berantai. Tapi sampai hari ini, kasus tersebut masih belum terpecahkan. Dari sampul keliping koran itu, Lisa menemukan kunci. Lisa langsung teringat dengan pintu kecil yang ada di belakang mesin cuci. Lisa pun bergegas turun ke ruang bawah tanah dengan membawa kunci tersebut. Setelah Lisa menggeser mesin cuci dan memasukkan kunci itu pada pintu, akhirnya pintu kayu itu terbuka. Di balik pintu terdapat ruang rahasia yang gelap. Lisa kemudian masuk dengan menggunakan senter. Di lantai ruangan itu Lisa melihat berserakan aksesoris wanita seperti kalung, jam tangan dan bros. Saat Lisa merasa ketakutan dan bingung akan hal tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan seorang gadis minta tolong dari kegelapan. Lisa memberanikan diri untuk masuk lebih dalam dan Lisa pun menemukan pintu besi, yang mana pintu besi itu adalah insinerator. Lisa melihat seorang gadis seumurannya terkunci di balik pintu besi itu. Nampaknya Lisa tidak asing dengan gadis itu. Namun tidak lama kemudian, di balik pintu itu keluar api besar dan gadis di dalamnya langsung terbakar. Gadis itu menjerit kepanasan, sontak Lisa yang ketakutan langsung berlari keluar ruangan. Keesokan paginya ketika sarapan, telepon di rumah Lisa yang rusak tiba-tiba berbunyi. Lisa langsung mengangkat telepon tersebut. Terdengar suara pria berkacamata dari dalam telepon. Pria itu kembali memperingatkan Lisa agar tidak ikut campur, bahkan Lisa juga diperingatkan untuk tidak membuka pintu kayu itu. Pria itu mengancam jika Lisa tidak menurutinya, bencana akan menimpa rumah mereka. Setelah menutup telepon, Lisa kembali ke meja makan dengan kondisi yang bingung. Saat kembali ke meja makan, Lisa melihat ada anak laki-laki berusia sekitar 15 tahun duduk bersama keluarganya. Lisa yang masih terkaget, memperhatikan anak laki-laki itu mirip seperti pria berkacamata hitam. Anak laki-laki itu berbisik kepada adik Lisa. Keduanya tampak sangat akrab. Sang adik pun mengenalkannya kepada Lisa. Nama anak laki-laki itu adalah Edgar. Tapi yang terlihat aneh adalah orang tua Lisa, nampaknya Edgar tidak terlihat oleh orang tuanya. Edgar kemudian memberitahu Lisa bahwa ini adalah wilayahnya. Siapapun yang dia ingin melihatnya maka dapat melihatnya. Setelah mengatakan itu, Edgar menghilang begitu saja. Menghilangnya Edgar dibarengi dengan perputaran jam yang begitu cepat. Lisa melihat orang tua dan adiknya yang duduk mengelilingi meja makan tiba-tiba berubah menjadi mayat. Dengan jam yang terus berputar dan waktu berlalu, orang tua dan adiknya mengering, lapuk dan berubah menjadi debu lalu tertiup angin. Ketika Lisa merasa frustasi dengan kejadian yang terjadi di hadapannya. Saat sedih dan menangis, tiba-tiba orang tua dan adiknya muncul di hadapannya dengan kondisi normal. Kejadian itu tampak seperti halusinasi Lisa. Setelah itu, Edgar kembali muncul dan berkata kepada Lisa bahwa yang terjadi barusan merupakan peringatan. Jika Lisa terus ikut campur, maka orang tua dan adiknya akan hilang selamanya. Setelah mengatakan itu, Edgar kembali menghilang. Lisa yang semakin frustasi memutuskan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Tapi sesampainya di kamar, Lisa mendengar suara air mengalir dari kamar mandi. Lisa berjalan ke kamar mandi dan mematikan keran yang dibuka entah oleh siapa. Akan tetapi ketika Lisa mengangkat kepalanya, di cermin terlihat Awei yang sedang berdiri tepat di samping Lisa. Namun anehnya Awei hanya nampak di dalam cermin. Lisa yang ketakutan memberanikan diri mengangkat tangannya menggapai tempat Awei berdiri di cermin. Lisa merasa seperti menyentuh wajah. Saat mereka berdua bersentuhan, tiba-tiba keluar cahaya putih yang menyilaukan mata Lisa. Setelah cahaya putih menghilang, Lisa sudah berada dalam tubuh Awei dan Lisa dibawa ke dimensi lain. Lisa sadar bahwa itu adalah kamarnya, namun dekorasi interior dan perabotannya berubah. Lisa melihat-lihat sekeliling dan menemukan seruling yang sepertinya milik Awei dan Lisa juga memilikinya. Lalu mata Lisa tertuju pada berita yang dicetak oleh printer. Dalam berita itu disebutkan bahwa ada keluarga beranggotakan 4 orang tewas keracunan asap knalpot mobil. Berita kematian tragis itu tak lain adalah Lisa dan keluarganya. Tanggal kejadian yang dimuat di surat kabar itu adalah tanggal 21 April tahun 1985, sedangkan saat ini Lisa berada di tahun 2013.
Lisa sadar jika semua yang ada di hadapannya bukanlah halusinasi, sebab dia dan keluarganya seharusnya sudah lama mati. Dan jiwa mereka semua terjebak di hari kematian tepatnya tanggal 21 April tahun 1985. Dikarenakan Lisa hanyalah jiwa maka Lisa dapat merasuki tubuh Awei. Namun yang membingungkan Lisa adalah apa yang menjadi hubungannya dengan Awei. Kemudian Lisa turun dari kamarnya dan melihat sekeliling. Lisa melihat Awei juga memiliki keluarga beranggotakan 4 orang. Saat itu terlihat adik Awei sedang bermain game di ruang tamu. Ibunya sedang membuat sarapan di dapur dan ayahnya sedang memperbaiki mobil di garasi. Lisa ingat dengan pemandangan itu, pemandangan yang Lisa lihat setiap hari saat dia bangun tidur. Lisa mendatangi ayah Awei di garasi, namun pada saat itu Awei menyadari dirinya dirasuki oleh Lisa. Awei berteriak pada Lisa untuk keluar dengan diiringi teriakan ayah Awei. Lisa kemudian tertarik oleh kekuatan misterius yang mengirim Lisa kembali ke ruang dan waktu semula. Lisa sangat ingin mengetahui semua kebenarannya dan ingin mencari cara untuk kembali merasuki Awei. Walkie-talkie di sebelah Lisa tiba-tiba berbunyi. Terdengar adik Lisa melalui walkie-talkie mengatakan bahwa dia sedang bersama Edgar bermain petak umpet di ruang rahasia bawah tanah. Di sana juga terdengar Edgar berkata kepada Lisa untuk tidak ikut campur, kalau tidak Lisa akan dihukum. Lisa yang khawatir terjadi sesuatu pada adiknya, langsung ke ruang rahasia bawah tanah untuk mencari adiknya. Setelah Lisa sampai di ruang rahasia, Lisa tidak melihat siapapun, namun pintu besi insinerator terlihat terbuka. Meskipun Lisa merasa takut, dia tetap masuk ke dalam insinerator berharap adiknya ada di sana. Namun ternyata insinerator itu kosong, hanya banyak abu dan tulang manusia yang bekas terbakar. Di sana Lisa menemukan cincin, pada cincin tersebut terukir nama Sisi. Seperti yang disebutkan dalam cerita sebelumnya, Sisi merupakan gadis yang hilang pertama dalam kasus penculikan berantai. Pada saat Lisa sedang memperhatikan cincin itu, pria misterius yang diketahui bernama Edgar muncul di pintu insinerator. Pria itu kemudian mengunci Lisa di dalam insinerator. Dikurungnya Lisa dalam insinerator merupakan hukuman dari Edgar, karena Lisa sudah ikut campur dalam urusan Edgar. Setelah Edgar pergi, Lisa mencari jalan keluar lain dan menemukan cerobong pembuangan asap insinerator. Melalui cerobong tersebut Lisa berusaha keluar. Dan ternyata cerobong itu terhubung ke garasi rumahnya. Setelah naik ke garasi, Lisa menyadari bahwa dia telah melintasi ruang dan waktu lagi. Di garasi Lisa melihat seorang gadis yang sedang memegang palu dan berusaha menghancurkan kunci pintu garasi. Lisa nampaknya pernah melihat gadis itu. Setelah diperhatikan, ternyata gadis yang beberapa hari lalu dilihat Lisa terbakar dalam insinerator ternyata Sisi bukan Ahwei. Lisa mencoba berbicara dengan Sisi tentang apa yang sedang terjadi. Lisa berspekulasi bahwa Edgar adalah seorang pembunuh berantai. Sisi merupakan korban pertama dalam kasus penculikan tersebut. Cincin yang baru saja diambil Lisa di insinerator itu benar barang pribadi milik Sisi. Dan jelas sekali bahwa gadis yang ada di hadapan Lisa adalah Sisi, karena wajahnya sama dengan foto yang ada di dalam koran. Sisi kemudian memberitahu Lisa bahwa mereka saat ini sedang berada pada tanggal 6 Juni tahun 1953, dengan kata lain itu hari di mana Sisi diculik. Sisi berhasil menghancurkan kunci pintu garasi. Saat Sisi membuka pintu garasi, terlihat kabut tebal di luar rumah. Tepat sebelum Sisi keluar garasi untuk melarikan diri, dengan sedih Lisa memberitahunya bahwa tidak ada cara untuk keluar dari kabut karena jiwanya terjebak dalam kabut itu. Sisi hanya terpaku mendengarnya. Lisa menegaskan bahwa Sisi sebenarnya sudah tewas terbakar di insinerator, hanya saja Sisi tidak menyadarinya. Lisa mengatakan, seharusnya Sisi sama seperti keluarga Lisa yang beranggotakan 4 orang. Dan mereka akan mengulangi kehidupan yang sama setiap hari. Sisi yang kebingungan bertanya pada Lisa bagaimana Lisa bisa sampai di kehidupannya. Sisi juga menanyakan di manakah ruang dan waktu itu. Lisa berpikir cincin Sisi yang ditemukannya itu yang membawa Lisa ke tempat Sisi. Lisa kemudian mengembalikan cincin itu ke pemilik aslinya. Di luar dugaan, saat Sisi hendak mengambil cincinnya, muncul tangan dari luar pintu menarik Sisi dan menyeretnya ke dalam kabut. Lisa menjerit dan tiba-tiba Lisa kembali ke waktu dan ruangnya sendiri. Lisa kemudian kembali mencari adiknya. Akhirnya, Lisa menemukan adiknya sedang bermain game di ruang tamu. Adik Lisa berkata bahwa dia sudah mengetahuinya dari Edgar, fakta bahwa keluarga mereka yang beranggotakan 4 orang telah meninggal. Tapi dia enggan mengungkapkannya, meski ini bukan dunia nyata, asalkan keluarga mereka berkumpul, dia sudah senang karena bisa tinggal di sini selamanya tanpa rasa khawatir. Lisa tentu saja tidak tahan dengan kehidupannya saat ini. Lisa pun kembali ke kamarnya. Dalam pikir Lisa, dia sangat ingin menghubungi Ahwei di ruang dan waktu lain untuk mencari tahu apa yang terjadi kepadanya, dan menemukan cara untuk keluar dari kondisi tersebut. Setelah beberapa saat berpikir, Lisa teringat kalau Ahwei sama seperti dirinya memiliki seruling, dan dapat dipastikan Ahwei tahu cara memainkan alat musik ini. Lisa kemudian mencoba memainkan seruling berharap dia dapat melakukan perjalanan ruang dan waktu lagi, dan kembali masuk ke dalam tubuh Ahwei.
Awei sepertinya sudah mendapat firasat akan kedatangan Lisa. Jadi dia menggunakan tabletnya terlebih dahulu merekam video untuk Lisa. Dalam video, Awei menceritakan semua yang dia tahu. Menurut Awei, keluarga Edgar adalah pemilik asli rumah ini. Edgar juga merupakan pelaku dalam serangkaian kasus hilangnya anak perempuan. Meskipun Edgar jatuh sakit parah pada tahun 1972, namun Edgar tewas karena penyakitnya pada tahun 1983. Setelah kematian Edgar, roh jahatnya tetap tinggal di rumah ini. Menurut Awei, mungkin saja roh jahat Edgar merasuki ayah Lisa, hal itu yang menyebabkan kematian tragis Lisa dan keluarganya. Dan Awei juga memperhatikan, sejak keluarganya yang beranggotakan 4 orang pindah ke sini, temperamen ayahnya berubah drastis. Awei khawatir keluarganya akan mengulangi tragedi yang menimpa keluarga Lisa. Jadi dia berusaha menghubungi Lisa, berharap mendapat bantuan dari Lisa. Awei akhirnya berhasil menghubungi Lisa setelah Awei mengambil kalung Lisa pada saat di garasi. Kalung itu menjadi media yang menghubungkan ruang dan waktu antara Lisa dan Awei. Setelah menonton video yang ditinggalkan Awei untuknya, Lisa tiba-tiba mendengar pertengkaran sengit di lantai bawah. Lisa langsung turun mencari suara pertengkaran itu. Lisa melihat orang tua Awei bertengkar. Kali ini Lisa melihat dengan jelas roh jahat Edgar ada di tubuh ayah Awei. Lisa dengan terburu-buru langsung menggunakan identitasnya sebagai Awei untuk mengungkapkan kepada ibu Awei kebenaran yang ada di hadapannya. Lisa berharap ibu Awei dapat percaya dan membawa kedua putrinya meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Tetapi ibu Awei tidak mempercayainya, karena ibu Awei tidak bisa melihat roh jahat pada diri suaminya. Akibat tindakannya, kini Edgar benar-benar marah kepada Lisa. Edgar langsung mengirim Lisa kembali ke ruang dan waktu semula. Setelah Lisa kembali ke ruang dan waktunya, Lisa masih berpikir untuk menyelamatkan keluarga Awei, tapi Lisa tidak tahu harus berbuat apa. Untungnya saat ini ibu Lisa telah mendapatkan kembali ingatannya. Ternyata sebelum terjadi tragedi itu, ibu Lisa sudah merasakan suaminya mengalami kelainan perilaku dan temperamen. Ibu Lisa pernah merencanakan untuk pergi dari rumah bersama kedua anaknya. Namun pada saat akan pergi, mobilnya tiba-tiba tidak dapat dihidupkan. Ternyata mobil keluarga Lisa tidak dapat dihidupkan karena Edgar pada saat itu merasuki ayah Lisa dan mencabut busi dari mesin mobil. Oleh sebab itu keluarga Lisa terjebak di rumah ini. Kemudian, pada malam tanggal 21 April tahun 1985, roh jahat Edgar kembali merasuki ayah Lisa. Dia menggunakan obat bius untuk membius anggota keluarganya yang sedang tidur, lalu meletakkan keluarga Lisa ke dalam mobil. Setelah itu, busi dipasang kembali dan mobil dibiarkan menyala hingga keluarga Lisa keracunan asap knalpot mobil. Namun saat ini ingatan keluarga Lisa mulai pulih, karenanya ilusi yang selama ini mengganggu jiwa mereka mulai menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Kabut di luar rumah perlahan menghilang dan matahari sudah mulai nampak. Adik Lisa berlari penuh semangat menuju arah matahari, diikuti orang tua Lisa bersamaan meninggalkan rumah. Tetapi Lisa memutuskan untuk tetap di rumah, berniat menyelamatkan keluarga Awei. Setelah pintu ditutup, pemandangan di dalam rumah mulai berubah, waktu sepertinya kembali ke masa kecil Edgar. Di sana Lisa melihat Edgar muda membuat orang tuanya pingsan dengan obat bius. Kemudian Edgar membuka tutup katup gas perapian. Sepertinya Edgar telah menjadi psikopat sejak dia masih kecil. Lisa semakin khawatir dengan situasi keluarga Awei. Lisa bergegas ke kamarnya untuk memainkan seruling agar dapat kembali merasuki Awei. Namun karena ruang dan waktu berubah ke masa Edgar, yang dituju Lisa bukan lagi kamarnya dan dipastikan serulingnya tidak ada di sana. Tepat ketika Lisa bingung dan cemas, terlihat petir menyambar yang membuat Lisa kembali merasuki Awei. Pada saat itu juga ayah Awei yang kerasukan roh jahat masuk ke kamar sembari berkata bahwa dia baru saja membuat pingsan istri dan putri kecilnya dengan obat bius. Dan sekarang giliran putri sulungnya untuk pingsan. Untungnya, Awei yang sudah dirasuki oleh Lisa sempat bersembunyi. Lisa terus mencari cara untuk menghadapi roh jahat itu. Lisa beranjak ke ruang bawah tanah dengan membawa linggis. Kemudian dinding yang menutupi pintu ruang rahasia didobrak, begitu juga dengan pintu ruang rahasianya. Lisa pun masuk ke ruang tersebut dan mengambil barang-barang milik korban penculikan. Lisa berharap dengan barang tersebut dapat memanggil jiwa para korban dan bekerja sama untuk menghadapi roh jahat Edgar. Namun cara tersebut belum berhasil. Sial bagi Lisa, ayah Awei terlebih dahulu menemukannya. Dengan cepat ayah Awei membekap mulut Lisa menggunakan sapu tangan yang sudah dilumuri obat bius. Saat Lisa terbangun dari pingsannya, ternyata Lisa sudah diikat di dalam mobil. Di sebelahnya terbaring ibu Awei yang tidak sadarkan diri. Lisa melihat korek api di dekat kakinya, dengan sigap langsung mengambilnya dan digunakan untuk membuka ikatan tangan dan kakinya. Kemudian datang ayah Awei dengan menggendong adik Awei masuk ke dalam mobil. Ayah Awei langsung duduk di kursi pengemudi dan menyalakan mobil bersiap untuk melakukan hal yang pernah dilakukan oleh ayah Lisa sebelumnya, yaitu meracuni keluarganya dengan asap knalpot mobil.
Saat itu, Lisa masih berpura-pura belum sadarkan diri. Namun ketika Edgar lengah, Lisa langsung mencekik leher Edgar dengan menggunakan sabuk pengaman. Ketika Edgar masih kesakitan akibat cekikan, Lisa memanfaat momen tersebut untuk mengambil kunci mobil dan berlari keluar rumah. Akan tetapi Edgar kembali berhasil mengejar Lisa. Di bawah guyuran hujan deras, Edgar bersiap untuk membunuh Lisa. Beruntung bagi Lisa, sesaat sebelum Edgar menghabisi nyawa Lisa, tiba-tiba jiwa gadis-gadis yang dibunuh Edgar bermunculan dalam kegelapan. Mereka lalu bekerja sama melemparkan roh jahat Edgar ke dalam insinerator, Edgar pun hangus terbakar. Dengan hancurnya roh jahat Edgar, ayah Awei kembali normal dan keluarga Awei terselamatkan. Lisa akhirnya berhasil memutuskan rantai tragedi kematian yang menimpa setiap keluarga beranggotakan 4 orang. Begitu juga dengan jiwa Lisa dan jiwa korban lainnya kini bebas dan tenang. Dan cerita film pun selesai. Film ini berjudul Haunter, dirilis pada tahun 2013 dan bergenre thriller. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe dan share. Salam sayang dari kami tim kreator Abal-Abal.